Halo guys. Balik lagi bareng gue nih sama Mince. Sekarang gue mau sedikit review. Kencang banget. Gimana menurut gue Mince ini ya, GSX-S 150 setelah hampir setahun gue pakai. Ini ada beberapa hal yang gue suka, ada beberapa hal yang gue nggak suka. Tapi gue mau bahas yang gue suka dulu aja kali ya. Gue suka sama motor ini tuh karena motor ini satu murah sih. Untuk motor 150 cc dengan tenaga dan performa kayak gini, ini motor murah. Terus terang murah. Ini motor underrated banget. Nah, kalau untuk masalah desain, nah ada yang nggak suka, ada yang suka gitu ya. Kalau gue sih suka bagian desain motor ini dari depan ke tengah. Nah, tengah ke belakang gue agak-agak kurang begitu seret, tapi ya udahlah gitu. Sebenarnya kalau misalnya bisa ini motor joknya agak-agak flat aja gitu ya, mungkin akan lebih bagus gitu ya, kayak model XXR gitu kan, joknya flat aja kan. Pakai nungging-nungging kayak motor sport gitu. Jadi agak-agak enak gitu loh kalau buat gue ya secara pribadi, karena gue kan makainya buat semi harian sebenarnya tadinya, tapi karena gue punya Aerox jadinya agak-agak jarang. Terus gue suka sama motor ini juga kokpitnya itu lengkap. Jadi ada engine kill, hazard, terus buat starter ini sama ini juga lengkap gitu. Jadi dibandingin CB sama CBR gue yang dulu 150 ya, itu kan sepi banget kan, sepi dan kesannya kayak apa sih, pelit gitu kan. Honda kayak pelit banget ngasih feature begini-beginian di kokpit. Kagak ada engine kill, buru-buru ada hazard ya kan. Terus beginian juga sepi lah pokoknya gitu. Kalau misalnya ya lu lihat ya, sepi banget. Udah gitu apa, speedometernya juga yang punya gue masih yang apa, yang kedua kan, generasi kedua kan, yang apa ya, bukan yang pertama CB kemarin kan. Jadi CB yang setelahnya yang frame-nya merah, bodinya putih, waktu itu gue pakai. Gue beli yang SE. Sepi banget. Udah gitu speedometernya juga SE dis gitu loh, minim feature, apa adanya cuma gitu doang gitu. Selain kalau ini kan kayak banyak banget gitu loh, ada ya gitu deh, banyak banget isinya. Bagus aja gitu, untuk harga yang murah sudah gitu, feature di speedometer banyak gitu kan. Jadinya jadi kayak nggak rugi gitu loh belinya. Sedangkan kalau beli CB tuh harganya lebih mahal, terus feature-nya minim gitu. Terus selanjutnya motor ini tuh lumayan irit buat gue sih ya, lumayan irit. Tapi jauh lebih irit sebelum ECU sama knalpotnya diganti sih. Bisa sampai 170 sebelumnya, waktu pas gue belum ganti ECU sama belum ganti knalpot. Sekarang tuh sekitar 150. Jadinya ya gitu, agak, ini berdasarkan speedo ya, gue ngambil datanya data speedo, entah itu data speedonya benar atau enggak, tapi menurut speedo waktu pas awal gue beli itu kan gue sempat pakai 2 hari sebelum knalpot sama ECU gue diganti. Gue pakai keliling-keliling ya itu 1 liter 70 kilo. Jadi ya nggak tahu bener atau enggak gitu. Terus sekarang 150. Jadi kalau misalnya dilihat kan 2 liter per 100 km. Gue nggak tahu itu bener atau enggak ya.
Odo gue baru 871. Ini motor udah mau setahun tapi baru 871 guys. Trip gue yang paling jauh yang pas kemarin ke kaki Gunung Salak 2 aja. Terus selanjutnya yang gue suka dari motor ini tuh basicnya aja kenceng, nafasnya panjang, beda banget sama CB sama CBR gue yang 150 kemarin. Nggak nyampe 11.000 rpm tuh udah mesti ganti gigi, mesti shifting gitu. Kalau ini gue bisa gaspol sampai mentok RPM-nya itu, meskipun sebenarnya nggak rekomen ya, cuma kalau pas kita lagi gas kan kadang nanggung ya. Jadi RPM-nya itu bisa sampai mentok itu, dan itu belum bunyi mesin mesti ganti. Kalau yang punya CB pasti tahu lah, bunyi mesin mesti ganti kan ngong gitu kan. Mesinnya udah kayak apa sih, udah kayak mesti ganti gigi lah gitu. Sedangkan kalau ini enggak, dia kalau pas lagi narik itu ya udah gitu, nggak ada istilah kayak ayo dong shifting ganti gigi gitu, nggak ada gitu. Jadi ya jalan aja gitu. Tapi kita berasa gitu loh kalau dia udah nggak bisa lebih kencang lagi aja gitu. Kalau misalnya gigi 2 nih, gigi 2 pernah aku pentokin waktu itu sampai hampir 100. Jadi gigi 2 tuh hampir 100 di 90 sekian itu, dan itu mesin mungkin berderu kencang gitu ya, gaung gitu, tapi nggak yang ngeden gitu. Beda sama CB tuh ngeden gitu. Cuma kita tahu, yang nyupir tahu, gue tahu gitu kalau itu udah nggak akan bisa lebih kencang lagi daripada itu gitu. Karena kan gue nggak di bore up, nggak diapa-apain, motornya kan standar kan. Tapi pas ganti gigi 3 gue geber lagi, buat bisa sampai 130. Gila loh, 130 gigi 3 gitu. Jadi ya kalau gue pikir standar aja mantep gitu, apalagi udah diganti ecu sama ganti knalpot kayak gini. Terus berikutnya apa ya, gue suka desainnya sih, desain lampunya terutama ya, jadi beda gitu kan. Entah kenapa gitu, dibanding CB gue malah udah kayak, cuma yang bikin gue nggak suka nih, ini jelek banget nih posisi ininya nih. Gue sih berharapnya plat nomor tuh kagak ada gitu bagian depan gitu. Jadi kayak di luar negeri kan nggak ada plat nomor depan kan ya, plat nomor belakang aja gitu. Jadi motor ini udah, buat gue ya pribadi udah ganteng gitu. ini sudah ganteng, cuma mungkin ya pas bagian belakangnya aja sih, yang cekukan awal cekukan bagian belakang gitu yang ya gitu deh. Dan karena GSX ini motor sport mungkin ya, dia nggak ada behel gitu kan, cuma ternyata apa ya, mysteriously gitu dari pihak Suzuki-nya kayak udah nyediain tempat buat kalau misalnya lu mau nambahin behel gitu kan. Kayak sekarang gua kan pasang behelnya Kucai kan, itu ternyata ada tempatnya untuk dudukan gitu, jadi nggak perlu yang modif-modif, cuma tinggal naruh doang plak gitu, jadi deh si Kucai tempatnya ada dudukan, nggak perlu bolong-bolongin atau apa gitu. Dan motor ini tuh fun to ride banget gitu, maksudnya apa ya, gue nggak ngerasa kayak nggak punya tenaga pakai motor ini gitu. Ada yang bilang kan putaran bawahnya rendah, putaran bawahnya lemot, tapi ini motor kayak kagak ada lemot-lemotnya kalau buat gue. Mungkin kalau pas dari berhenti gitu ya, mungkin ya. Tapi kan kalau udah jalan gini, kita bisa manteng RPM tinggi gitu istilahnya. Nggak ada lemot-lemotnya sama sekali. Tapi ngomong-ngomong, gue kayaknya harus motong jalan nih guys. Jadi sambil motong jalan aja kali ya, soalnya gue nanti mau jemput Alisa juga pulang sekolah. Jadi di motor kayaknya kayak kagak ada lemot-lemotnya kalau buat gue. Bener-bener apa ya, bener-bener seumpama gitu ya, gue boleh milih gitu, bisa milih gitu ya. Mungkin kalau misalnya desain tuh kan yang CB itu kan cakep banget kan ya, kita nggak bisa apa ya, nggak bisa nggak jujur ya kalau gue kan bilang apa adanya. Desainnya CB itu kan, CB 150R itu kan cakep banget, apalagi ada USD depannya gitu, mesinnya pakai ini ya kan. Tapi ini juga cakep sih desainnya, cuma
Yang gua nggak suka dari motor ini knalpotnya. Knalpotnya tuh apa ya? Bollywood banget knalpotnya. Makanya part pertama yang gue ganti dan gue pesen itu waktu gue beli motor ini adalah knalpot belakangnya. Gue ganti yang model Sharp gitu kan, modelnya simple aja udah, nggak Bollywood banget gitu. Kenapa knalpotnya nggak bikin model knalpot kayak gitu? Vario tuh masih agak-agak oke gitu, biasa aja gitu. Atau knalpot ya apa ya, kalau kemarin gue mungkin beli XXR nya Yamaha gitu, mungkin itu motor nggak akan gue apa-apain, udah gue pakai SI disc gitu, karena nggak ada, paling gue tambahin behel belakang ya, bracket behel belakang gitu buat naro kalau gue misalnya gitu hiking atau jalan gitu jauh, misalnya bawa tas kan kita perlu ngikat di belakang, karena gue nggak suka pakai box kan, jadi gue lebih suka bawa tas udah gitu diikat di belakang pakai karet atau pakai apalah gitu. Nah, mungkin pakai itu gitu, tambahin behel belakangnya. Atau kalau mungkin nanti pasangin kayak behel kanan kiri buat naro tas, kalau misal naro apa gitu, bukan naro box ya, gue naro tas gitu kanan kiri yang bisa di removable gitu. Jadi kalau ya ada mau pakai baru dipasang gitu ya, bisa jadi pakai itu gitu. Mungkin ya kalau misalnya gue pakai, atau kalau beli XX kemarin kan gue pengen rencana beli XXR tuh pas abis beli Aerox tuh, karena Aerox itu kan sebenarnya motor istri gue guys, jadi buat kalau keliling-keliling apa ya yang sifatnya poin ke poin berapa biji gitu, kalau pakai mobil kan nggak akan bisa dapat waktunya gitu. Jadi ya ngerti lah kalau lu orang Jakarta gimana macetnya di jalan gitu, kalau pakai mobil tuh nggak apa ya, nggak keburu gitu kadang-kadang. Justru kalau yang jauh-jauh mungkin pakai mobil, tapi kalau misalnya kayak gue kan mentol-mentolnya kemana gitu, jaraknya mungkin nggak terlalu jauh, deket-deket. Nah, jarak-jarak yang deket-deket itu malah kalau misalnya pakai mobil malah macet nggak puguh gitu, macet nggak juntrung gitu. Malah lebih enak pakai motor. Kayak gue misalnya nih dari Bintaro ke Pamulang, Cinere, terus udah gitu ke Cinere ke BSD. Udah gitu dari BSD balik lagi ke Bintaro misalnya buat ngecek-ngecek proyek gitu kan. Kalau gue pakai mobil, liatin jalan-jalan kayak gini, ini macet di jalan nggak jelas gitu loh. Kalau pakai motor mungkin cuma 10 menit 20 menit, pakai mobil bisa 30 menit gitu kan. Mungkin paling cepat 20 menit gitu. Iya sih enak, nggak kepanasan gitu kan, nggak kehujanan. Cuma waktunya kadang-kadang nggak dapet gitu. Paling gue pakai mobil pas buat meeting aja, dan itu pun rata-rata Sabtu Minggu. Atau kalau misalnya hari biasa, misalnya jadwal meeting gitu, ya udah gue misalnya meeting jam 2 gitu, ya udah gue pasti jalan spare waktu minimal 2 jam misalnya, atau sejam paling cepat. Ya udah meeting paling kalau sehari cuma dapat 2 atau 3 deh gitu. Nggak bisa yang banyak banget gitu. Tapi kalau misalnya kayak ke lapangan, ngecek kerjaan segala macem, udah pasti pakai motor sih. Udah buat gue sih udah paling cepet gitu. Kecuali kalau jauh ya, misalnya kayak proyek yang misalnya di daerah Cibubur itu jalan misalnya kan. Ya kalau pakai motor kayaknya agak malah lebih lama gitu jalan ke sananya. Ini mas-masnya itu banget apa? Pengen banget ngebut nih. Ya kasih lah. Kita lewat sini aja deh biar supaya nggak di situ depan, soalnya kadang-kadang suka macet sama yang mobil belok. Kita motong-motong jalan aja. Soalnya setahu gue kalau misalnya motor kayak Suzuki ini apa ya, kalau nggak diapa-apain gitu ya, nggak dioprak-oprek gitu kan, standar aja, ini motornya tuh awet gitu. Gue dulu zaman pakai RGR itu motornya awet banget gitu, nggak pernah yang aneh-aneh gitu. Tapi setelah RGR kan gue nggak pakai motor Suzuki lagi kan, jadi waktu itu gue lama tuh nggak pakai Suzuki lagi. Tapi gue pernah pas habis RGR gue hilang kan, gue pakai motor pinjaman bokap kan, jadi A100 gitu gue pakai buat kuliah sampai gue lulus. Itu Suzuki kan, itu benar-benar
ya apa ya, bandel juga itu motor gitu. Gue Jakarta Bandung pakai itu waktu gue bawa ke Bandung ya. Jadi kan gue taikin kan, bukan gue pakai mobil kan, gue supirin gitu pakai motor, pakai 100 gitu ke Bandung. Itu percaya nggak percaya itu 12 jam gue waktu itu. Jadi gue berangkat jam 8 pagi dari rumah sampai Bandung tuh sekitar jam 2, nggak sampai jam 12, sampai jam 10 malam. Jadi sampai Bandung jam 10 malam. Itu berapa jam coba tuh, Jakarta Bandung. Jadi di apa ya, di puncak gue sempat motornya mati kepanasan gitu, jadi gue berhenti dulu. Terus kehujanan, mati juga motornya, jadi gue mesti berhenti dulu karena kayaknya kedinginan. Nggak ngerti deh. Dan itu motor masih jalan terus ya, jadi udah berapa lama baru, dan nggak bisa ngebut kan motornya. Terus pas nanjak juga kan, nanjaknya ya kayak gitu deh, 100 cc pulang ya, pelan gitu kan, lama banget. Jadi ya gitu. Jadi dari Jakarta jam 8 sampai Bandung, sampai kosan gue itu hampir jam 10 malam kalau nggak salah naik motor itu. Gila, kayak kalau sekarang kayak berasa touring ke Jogja kali itu jamnya, dengan jarak tempuh, jaraknya sih nggak jauh ya, cuma 200 kilo kan. Tapi jamnya itu hampir 12 jam ya, atau 12 jam lebih, gue nggak tahu. Kalau pakai ini mungkin Jakarta Bandung cuma 3 jam kali. Soalnya gue pernah waktu itu berapa kali ya, waktu tahun 2001, terus pas zaman kuliah gue masih pakai RG kan, gue juga Jakarta Bandung. Ya rumah gue Cengkareng kan, jadi kosan gue di Dago, di Balubur situ. Gue naik motor ini cuma 3 jam kalau nggak salah sampai rumah. Terus jalannya kan juga lumayan kenceng kan ya. Gue udah lama juga sih nggak pernah ke Bandung lagi naik motor. Terakhir gue kalau nggak salah naik motor tuh tahun 2004 ya. Waktu itu pakai Scorpio, jadi Scorpio punya bokap yang 225 Yamaha. Jadi gue pakai itu dulu. Udah lama juga gue nggak touring pakai motor nih, kalau boleh dibilang. Mungkin kapan waktu bakal touring lagi kali ya, ke Bandung aja. Oh sekalian itu sih, sekalian ngecek proofingan tas gue. Jadi kalau misal nanti tas gue jadi, bakal gue cek mungkin pakai motor aja kali, biar seru kali, biar ada materi juga nanti. Kira-kira gitu guys. Jadi ini motor underrated banget ya, karena jarang banget yang gue lihat di jalanan. Tapi buat gue ini motor asik banget, keren banget. Ini gue nggak dibayar juga untuk ngomong kayak gini ya sama Suzuki ya. Mudah-mudahan nanti Suzuki bayar gue kali untuk kalau misalnya ngomong kayak gini. Ini gue udah mau nyampe. Jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, bantu terus supaya channel ini bisa grow. Makasih ya.